Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan analisis dan juga informasi seputar cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan info dan update atau konten terbaru dari channel ini. Teman-teman, pada video update kali ini kita akan bahas koin Matic atau Polygon. Jadi setelah sekian lama ya, saya udah nggak bahas tentang seputaran Polygon dan Matic. Saya ngelihat ada pergerakan yang cukup menarik dan saya rasa cukup menggemparkan bagi teman-teman pencinta Polygon atau Matic, teman-teman. Sebenarnya ada reason atau ada news atau fundamental update di balik itu semua, tapi saya yakin teman-teman sudah ngikutin update dan fundamentalnya, terutama buat teman-teman yang cinta banget sama Polygon. Jadi yang saya bahas akan langsung mengarah ke technical analisisnya. So, tanpa berpanjang lebar, yuk kita masuk ke dalam konten pembahasannya, teman-teman. Jadi untuk Polygon sendiri atau Matic, secara time frame daily, sebenarnya saya ngelihat kita itu berpotensi bergerak di dalam sebuah ascending channel. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu ascending channel atau channel itu simply adalah sebuah proses atau sebuah stage of market di mana every time penguatan terjadi dengan signifikan, ada pula pullback yang terjadi dengan signifikan. Jadi kurang lebihnya teman-teman dia seperti ini gambarannya ya. Dan sepertinya ini baru saja terjadi, kita sempat testing ke bagian bawah sampai lowestnya itu di kisaran 1,73 dolar ya, sebelum akhirnya rebound lagi nih teman-teman sampai ke kisaran 2,11 dolar. Sebenarnya kalau ngelihat potensi kayak gini, ada kemungkinan Polygon ini udah mulai exhausted teman-teman di dalam posisi ngepumpnya ya. Jadi kita bisa ngelihat ada beberapa indikasi bahwa kemungkinan Polygon itu bisa terkoreksi. Karena waktu lalu saya sempat inform juga melalui Group Advance. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini untuk Matic, saya agak waspada dengan confluence of resistance yang terjadi dari ascending channel dan juga horizontal lainnya. Waktu itu saya update itu sekitar tanggal 8 di bulan 12 teman-teman. Jadi ini sekitar 2 mingguan yang lalu lah ya. Tentunya secara time frame weekly, Matic itu hendak create highest low close candle dan memang sudah berhasil gitu ya. Tercreate highest close candle-nya. Cuman teman-teman yang menjadi kendala balik lagi adalah saya sampaikan bahwa tidak ada salahnya cash out some of your position pada checkpoint ini, balik lagi karena whales itu always cash out along the way to its target teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Kalau saya ngelihat pribadi pada saat itu ya di time frame hourly terutama itu terbentuk semacam bearish divergence ya. Kalian bisa lihat clearly di sini terdapat yang namanya bearish divergence. Lalu selain itu kita juga ngelihat dia membentuk semacam rising wedge pattern. Sayangnya sebelum ini benar-benar perform seperti layaknya rising wedge pattern, akhirnya Matic memutuskan untuk break lebih awal atau breakdown lebih awal dan testing terhadap area supportnya di kisaran 1,752 dolar teman-teman. Dan tentunya ini akan kita bahas lebih detail lagi pada pembahasan time frame hourly-nya. But before kita masuk ke dalam pembahasan hourly-nya, yuk kita balik lagi ke daily time frame-nya teman-teman. Jadi untuk beberapa hal yang menurut saya perlu kalian waspadai buat para holders daripada si Matic sendiri adalah terutama teman-teman yaitu target resistance di kisaran 2,4 dolar ini. Ini menurut saya sangat krusial teman-teman ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat itu juga terlihat bahwa di sini terdapat confluence of resistance ya. Terdiri atas resistance secara horizontal which is yang ini teman-teman, dan bagian atas dari ascending channel. Jadi memang wise-nya atau bijaknya adalah kita taking profit sebagian dari si Matic-nya kita. Kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk melakukan akumulasi kembali, mungkin boleh dikonsider di area kisaran 1,7 sampai 1,8 dolar. Tapi before teman-teman consider untuk entry kembali, ada beberapa hal lagi yang perlu teman-teman pertimbangkan. Pertama adalah dari perspektif RSI-nya sendiri menunjukkan secara garis besar ini kita bergerak di dalam bearish divergence teman-teman ya. Karena kalau kalian lihat posisi marketnya itu create higher high, meanwhile dari si RSI-nya itu create lower high teman-teman. Itu adalah satu yang perlu kita waspadai. Nah, indikasinya apa? Pertama, teman-teman harus perhatikan kalau misalnya si Matic failed untuk mempertahankan exponential moving average 21 pada closing hariannya didukung dengan kondisi seperti ini teman-teman. Which means teman-teman harusnya tahu ya ini pattern apa? Candlestick pattern yang biasanya saya sering sebut dengan evening star pattern candlestick ya, atau evening star candlestick pattern ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kalau boleh saya tambahkan adalah Three River
Three River Evening Star Pattern ini lebih bagus lagi ya, lebih completely lagi. Kalian bisa lihat ya, Evening Star Pattern kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat nih, di bagian atas dari suatu uptrend terbentuk semacam bearish Evening Star Pattern kayak gini teman-teman. Nah itu sebenarnya udah boleh wanti-wanti atau udah boleh hati-hati, karena balik lagi di posisi uptrend saat ini terbentuk bearish Evening Star Pattern, walaupun bisa kita anggap sebagai proses mungkin testing terhadap exponential moving average 21-nya. Makanya saya bilang mungkin konfirmasi untuk potensi penurunannya adalah jikalau dia close candle di bawah exponential moving average 21. Karena perlu teman-teman sadari bahwa kembali lagi saya remind, di sini terbentuk yang namanya bearish divergence pada time frame daily didukung dengan beberapa informasi seperti candlestick pattern yang cenderung ke arah bearish. Makanya di sini harus kita waspadai dan antisipasi teman-teman, terutama untuk time frame daily. Alright? So, kurang lebih untuk time frame daily seperti itu ya, itu adalah satu yang perlu kita perhatikan saat ini. Nah, untuk time frame hourly sendiri sebenarnya kalian bisa lihat ya, ini sedikit sekilas saya review, ada potensi membentuk semacam head and shoulders teman-teman ya untuk time frame hourly-nya. Nah, kita akan langsung pindah ke time frame hourly-nya terutama 4 jam. Kalian bisa consider ini membentuk semacam head and shoulders pattern teman-teman. Only if symmetric atau polygon sendiri ini failed breakout di kisaran $2,3 ya. Kalau misalnya dia fail nih untuk breakout dari $2,3, tentunya itu perlu dikonsider karena saat ini teman-teman menurut saya key support kita itu berada pada kisaran harga $1,78 dan ini juga merupakan neckline daripada si head and shoulder pattern potential ya. Teman-teman kalau tadi udah lihat di time frame hourly kita ngelihat ada Three River Evening Star, lalu sebenarnya pada time frame hourly sendiri kita ngelihat di sini sebelumnya itu berpotensi seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, berpotensi membentuk semacam rising wedge pattern teman-teman, dan didukung dengan potensial terbentuknya bearish divergence pada time frame hourly juga. Jadi bukan hanya pada time frame daily nih, tapi clearly pada time frame hourly-nya kita ngelihat terbentuk semacam bearish divergence, dan tentunya pada saat kondisi-kondisi seperti ini terjadi itu merupakan first sign untuk kita mulai berhati-hati karena di sini kelihatan cukup clear ya, kita membentuk semacam bearish divergence. Nah, setelah dia terjadi breakout atas si rising wedge pattern-nya ini, atau lebih tepatnya breakdown ya, pada si rising wedge pattern ini, kita bisa ngelihat marketnya itu terreject cukup deep dan testing terhadap potential key support kita. Lalu, dia terrebound cukup keras, tapi di saat yang bersamaan kita tahu bahwa ada kemungkinan kita bisa ngelihat dia terbentuk yang namanya head and shoulders pattern. Jadi menurut saya pribadi mungkin ada baiknya teman-teman bisa mulai melakukan antisipasi sebelum akhirnya memutuskan untuk serok kembali terhadap si Matic. Karena secara pattern saat ini aja itu berpotensi terbentuk semacam another rising wedge pattern, which means kalian tahu ya, kalau potensinya dia breakdown dari sini, maka semestinya secara skenario head and shoulders pattern itu lebih berpotensi untuk terjadi. Dan kalau misalnya kita ukur potensi target penurunan dari si head and shoulders, kalian bisa gunakan bagian headnya dan kita bisa geser ke bagian bawah sini setelah dia break, which means potential lowest-nya itu akan berada pada $1,05, which means ini jadi sangat masuk akal karena sebelumnya sempat terjadi akumulasi di area tersebut teman-teman ya. Jadi ini balik lagi belum tentu dia breakdown terus sangat signifikan, bisa jadi juga dia modelnya adalah false break dan akhirnya malah meneruskan penguatannya teman-teman. But overall ini adalah beberapa skenario yang menurut saya perlu kita antisipasi, terutama buat teman-teman yang nge-hold Matic. Alright, jadi before kita bisa ngelihat dia create decision, either way dia break out dari si rising wedge pattern included di area ini, which is ini kita akan ngelihat dia penguatan tren dan tentunya bisa berpotensi menuju ke new all time high karena sebelum dia istilahnya membentuk another higher low, dia perlu konfirmasi dulu ya untuk higher low-nya, baru dia kemudian bisa create higher high-nya, dan kalau misalnya bisa break maka new all time high akan berpotensi di achieve oleh si Matic dengan catatan didukung oleh posisi Bitcoin dan tentunya tidak break dari si neckline head and shoulders pattern ini. Jadi teman-teman, itu saja update saya seputaran Matic atau Polygon. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan melalui video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua dalam tanda kutip yang positif-positif tentunya. So, I think that's it teman-teman. Once again, thank you very much for watching this video till the end. I hope I see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a pleasant night. Cheers.